Apakah kalian adalah seseorang yang memulai belajar workout atau sesuatu tentang fitness dari internet? Contohnya dari, salah satunya adalah YouTube. Kalau iya, berarti kita adalah orang yang sama. Ya, bisa saja kita belajar dari gym-gym deket rumah lah gitu. Terus nyewa trainer buat belajar dari dia. Tapi itu kan harus bayar. Kalau untuk akses YouTube itu kan gratis. Tapi informasi-informasi yang terdapat di YouTube nggak selamanya benar, dan ada orang yang jujur, ada orang yang benar, dan ada orang yang salah, ada juga orang yang berbohong. Nah, di video kali ini aku akan memperkenalkan kalian terhadap satu fitness influencer yang bisa dibilang paling buruk saat ini. Dia telah berbohong kalau dia itu natural, sebenarnya dia itu pakai steroid. Dan kita akan membahas beberapa masalah-masalah lah yang ada di dia. Dan mungkin kalian nanya, kenapa bisa ketahuan dia pakai steroid? Ya, dia ngaku sendiri gitu. Di video terbarunya dia ngaku, aku pakai steroid, aku udah berbohong ke kalian, gitu lah. Sebelum membahas ke detailnya, aku mau kasih sneak peek dulu ke kalian. Fitness influencer terburuk saat ini, perkenalkan, Dylan McKnight. Dia telah menipu followers ya, dia scam atau nipu seorang editornya. Dia bilang bahwa dia natural, padahal sebenarnya dia menggunakan steroid, atau bisa disebut dengan fake natty. Dia juga ikut kompetisi bodybuilding untuk natural dan berhasil memenangkannya di kategori Men's Physique Novice Class B. Itu kan kayak udah pakai game shark lah, pakai cheat man. Terus dia bikin video minta maaf, dan gampangnya dia bilang di video tersebut, minta maafnya tuh ya, suruh siapa kalian jadikan aku panutan. Ya, buat kalian yang udah klik video ini dan juga udah nonton sampai sini, kenapa kalian gak subscribe aja sekalian ya? Ya, kalian bakal selalu bisa unsubscribe kalau kalian berubah pikiran. Oke, kita masuk ke topik utama. Dylan McKnight itu sejak kapan dia memakai steroid? Udah sekitar 2-3 tahun lalu lah dia memakai steroid. Dia juga bikin beberapa video YouTube dari kurus ke berotot gitu kan. Ya, itu kan sebagai motivasi buat kita yang kurus lah. Aku juga orang yang kurus dan sekarang juga masih kurus sih. Terus kalau lihat orang seperti Dylan McKnight gitu ya, yang perubahan transformation dari kurus ke berotot, jadi termotivasi dan ingin jadi berotot juga kan ya. Tapi si Dylan McKnight ini telah memberikan harapan palsu terhadap kita. Tadi kan aku bilang dia ikut kompetisi bodybuilding. Tapi bodybuilding kompetisi itu buat yang natural. Tapi dia nggak natural. Tapi dia ikutan. Itu kan nge-cheat, man. Untuk orang yang pernah pakai steroid, tapi ingin mengikuti bodybuilding yang natural, kalian harus off cycle atau nggak pakai steroid dulu selama 10 tahun minimal. Lalu, kapan si Dylan ini ikut bodybuilding kompetisi itu? Sekitar 1,5 tahun lalu, Dylan ikut kompetisi bodybuilding NPC atau disingkat National Physique Contest. Jadi itu tuh versi amatirnya IFBB Pro lah. Dia pakai steroid saat event itu. Lalu dia memenangkan di kategori Men's Physique Novice Class B, bukan overall. Jadi bodybuilding kompetisi itu ada beberapa kategorinya gitu. Ada overall, ada ini itu, aku gak begitu paham lah ya. Tapi intinya dia menang salah satu kategorinya. Dylan McKnight ini kan seorang YouTuber. Dia menipu seorang editor. Namanya adalah Hamza. Dia juga punya channel YouTube-nya. Dia nggak bayar si editor ini. Buktinya ada di channel si editornya lah. Aku simpen di kolom komentar buat kalian yang mau nonton atau mampir. Saat beres edit ya, si Dylan ini bukannya bayar editornya, tapi si Hamza ini atau si editor ini dia diblok sama si Dylan. Ya, mungkin si Dylan berpikir kalau dia nggak bakal ketahuan. Tapi terima kasih lah kepada channel-channel besar seperti Conor Sinan yang subscribe-nya lebih dari 300.000, terus juga Greg Doucette yang subscribe-nya 2 juta lebih yang ngomongin kasus ini, jadi orang-orang pada tahu lah. Dan juga terima kasih kepada Conor Sinan yang telah menawarkan sejumlah uang lah kepada si Hamza, karena dia kan gak dibayar nih sama si Dylan. Terus kata si Conor Sinan itu udah nih, aku bayar aja nih, dibayar nih sama aku. Mantap ya. Baik banget. Si Dylan ini nggak tahu malu. Katanya dia tuh berpenghasilan bisa, menurut data ya yang aku temukan, katanya tuh dia mendapatkan lebih dari $10.000 per bulannya di YouTube aja itu. $10.000 itu sekitar 150 jutaan lah per bulan dari YouTube. Itu per bulan. Tapi nggak mau bayar editornya. Karena kan editor paling berapa lah. 155 juta kan jumlah yang besar. Kurangi sejuta juga, juta rupiah, gak ngaruh amat. Tapi penghasilan si Dylan McKnight ini gak cuma dari YouTube aja. Dia ada sponsor dan juga ada workout programnya. Kan dia bikin video minta maaf tuh. Sebenarnya video
minta maaf itu bukan video benar-benar minta maaf. Aku singkatin aja ya buat kalian. Gampangnya di video minta maaf itu dia bilang, ya suruh siapa? Kalian jadiin aku panutan. Aku kan gak pernah meminta hal itu. Bayangin kalian kecewa dan bilang kepada seorang yang dijadiin oleh kalian panutan, oh aku gak percaya kamu telah menipu kami selama ini. Terus malah dijawab, ya suruh siapa? Mungkin kalimat never meet your hero itu ada benarnya. Mari kita lihat pandangan orang-orang terhadap si Dylan McKnight ini di video YouTube terakhirnya. Kita mampirlah ke komen-komentarnya. Kita lihat ada apa saja. Don't worry Dylan, jangan khawatir Dylan, aku nggak pernah jadiin kamu panutan dan aku udah tahu kamu udah berbohong sejak awal. Coach Greg itu Greg Doucette tadi yang aku sebutin yang punya 2 juta subscriber itu. I'm not gonna say sorry because I could have kept lying. Amazing. Aku nggak bakal minta maaf karena bisa saja aku terus berbohong. Emang ini orang aneh bro. It's okay, we never believe that you were natural in the first place. Gak apa-apa, kita nggak pernah percaya bahwa kamu adalah natural sejak awal. Narcissistic, manipulatif video, bla bla bla. Ya jadi beginilah resikonya buat kita yang belajar fitness dari internet. Ada orang yang dapat dipercaya, ada juga orang yang tidak bisa dipercaya. Ya orang yang dapat dipercaya juga bisa jadi bohong kan ya. Tapi buat kalian yang ingin terinspirasi lah dari kurus ke berotot, coba kalian cek YouTuber yang namanya Joe Frazier. Ya mungkin kalian bertanya-tanya, memangnya apa pengaruhnya orang yang bilang bahwa dia itu natural tapi sebenarnya dia pakai steroid atau bisa disebut fake natty. Pengaruhnya adalah kepada orang-orang seperti kita yang cari ilmu-ilmu di internet terus juga cari motivasi, apalagi buat kita yang awalnya kurus pengen naikin berat badan. Saat kita lihat Dylan ya kita merasa relate lah dengan dia karena si Dylan ini juga sama-sama berawal dari kurus. Terus buat kita yang belajar bodybuilding atau sekedar workout dari internet, terus pas kita ketemu orang seperti Dylan yang sharing ilmunya ini, ya kita belajar dari dia lah. Dia bisa jual course atau workout program buat kita, tapi pas kita udah beli dan workout programnya udah terlaksana, misalnya udah berbulan-bulan, tapi kok hasilnya kayak gak ada atau sangat minim gitu. Kok dia 8 bulan udah kayak gini sedangkan aku gini-gini aja. Kalian mikir, pasti ada yang salah nih dengan kita. Tapi pada kenyataannya, kesalahannya adalah kita ditipu oleh orang yang fake natty seperti Dylan McKnight ini. Dan membuat otot gampangnya butuh waktu yang lebih lama. Kenyataannya begitu. Ya, tapi meskipun begitu, tentu saja genetik berpengaruh besar juga dalam pengembangan otot kita. Ya, aku memang bukanlah orang yang berotot gede ataupun kayak bodybuilder lah ya. Tapi setidaknya semoga aku bisa jadi konten kreator tentang fitness yang bagus di Indonesia. Ya, aku butuh bantuan lah dari kalian yang nonton, bahkan nonton sampai sini. Kasih aku feedback gitu. Apakah suara aku kekecilan? Terus videonya gimana? Kasih kritik, saran lah. Kalau kalian merasa kritikan kalian tuh kayak bersifat menghina atau takut aku sakit hati, ya nggak apa-apa gitu. Tulis aja di kolom komentar. Ya seperti ini. User IQ 6ND5FXXZ. Jelasin satu dulu aja bang, jangan loncat-loncat. Ya seperti dia lah. Jadi aku bikin konten ini juga pakai script gitu. Aku nulis-nulis dulu kayak gini. Jadi kalian juga enak kan dengarnya, aku nggak loncat sana sini. Ya kayak gitulah. Coba kalian komen lah gitu. Ya mungkin gitu aja curhatan aku. Oke, gitu aja tuh video kali. Semoga kalian suka dan nambah ilmu.